Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan sektor industri dan pertanian dengan dosen pengampu. Saya sendiri Desita Gumanti, SPD MPDE. Nah, pertama kita lihat mengenai menyeimbangkan struktur perekonomian Indonesia di bidang industri dan pertanian. Nah, apa yang dimaksud dengan pembangunan seimbang? Nah, maksudnya keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Nah, tidak hanya difokuskan ke satu sektor saja, tapi seimbang pembangunannya di berbagai sektor. Nah, misalnya industri dengan sektor pertanian, atau sektor luar negeri dan sektor domestik, atau antara sektor produktif dan juga sektor prasarana. Nah, pembangunan seimbang ini tujuannya adalah untuk agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan, misalnya dalam memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi, dan juga fasilitas-fasilitas untuk mengangkut produksi ke pasar. Nah, atau untuk distribusi nih ya. Yang kedua, memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan. Nah, dalam menyeimbangkan struktur perekonomian ini, ada dua pendapat ahli mengenai keseimbangan ini ya. Nah, kita lihat pertama ada pendapat Lewis. Nah, Lewis dalam Arsyad tahun 92 halaman 257 sampai 259. Nah, dia menyampaikan teori bahwa perlu pembangunan seimbang. Nah, ditekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antar berbagai sektor. Nah, dikhususkan di sini adalah sektor pertanian dan sektor industri. Nah, menurut Lewis akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan itu hanya dipusatkan pada satu sektor saja, misalnya sektor pertanian saja atau sektor industri saja. Nah, tanpa keseimbangan pembangunan antar berbagai sektor, menurut Lewis ya, nah akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi. Nah, pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan. Nah, itu menurut Lewis ya. Jadi menurut Lewis itu pembangunan itu harus bersamaan di kedua sektor, baik itu pertanian juga industri. Nah, yang kedua, ini pendapat yang cukup bertentangan dari pendapat Lewis tadi. Ada pendapat Hirschman dan Streetin. Nah, dia mengungkapkan teori tentang pembangunan yang tidak seimbang. Nah, ini menurut Hirschman dan Streetin ini bahwa pola pembangunan ini lebih cocok untuk proses pembangunan yang lebih cepat di negara berkembang. Apa pertimbangannya? Yang pertama, secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya itu tidak seimbang. Kita lihat faktanya di negara-negara berkembang ya. Nah, untuk mempertinggi tujuannya adalah untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber-sumber daya yang sudah tersedia. Kedua, pembangunan tidak seimbang itu akan menimbulkan kemacetan atau gangguan dalam proses pembangunan. Nah, inilah yang akan menjadi motivasi atau pendorong bagi pembangunan selanjutnya atau pembangunan di masa yang akan datang. Nah, intinya di sini adalah pembangunan yang tidak seimbang itu akan mempercepat pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, ada persoalan pokok yang dibahas di Hirschman ini dalam teorinya.
yang tidak seimbang ini ya, teori yang pembangunan tidak seimbang. Nah, bagaimana untuk menentukan proyek mana ada atau prioritas dalam pembangunan, proyek mana yang harus didahulukan, atau di mana proyek tersebut memerlukan modal dan sumber daya yang tersedia. Nah, sehingga penggunaan dari sumber daya tersedia itu akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal nantinya. Nah, menurut Hillsman dan Stratton ini ada dua cara pengalokasian sumber daya. Nah, pertama yaitu cara pilihan pengganti atau substitution choice. Yang kedua, cara pilihan penundaan atau postponement choice. Nah, apa maksudnya di sini? Kita lihat pertama cara pilihan pengganti, yaitu kita pilih proyek yang bertujuan untuk menentukan proyek mana yang harus dilaksanakan duluan gitu ya, atau apakah proyek A atau proyek B yang harus dilakukan duluan. Kemudian ada yang kedua, cara pilihan penundaan atau postponement choice. Nah, ini adalah pemilihan urutan proyek yang harus dilakukan dan mana yang harus didahulukan. Kalau yang tadi pilihan substitution, kalau ini ada urutannya, apakah yang proyek A dulu atau proyek B dulu yang harus kita dahulukan. Misalnya A, berarti setelah proyek A selesai, berarti B yang akan dilaksanakan. Nah, kita lihat perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Nah, kalau kita tahu ya, pertanian dan perkebunan itu adalah fundamentasi pokok dari ekonomi Indonesia. Nah, pertanian itu harus dijadikan sektor utama. Kita tahu bahwa ekonomi kita berdasarkan kepada ekonomi kerakyatan. Nah, namun sektor pertanian yang menjadi andalan bagi masyarakat Indonesia ini tidak mendapatkan perhatian sepenuhnya gitu ya. Juga misalnya dalam pencairan kredit terdapat ketidakmerataan untuk sektor pertanian atau susahnya untuk mengakses kredit, karena kita lihat bahwa pertanian itu cenderung kepada masyarakat kelas bawah, jadi susah untuk mendapatkan akses kredit. Mereka tidak memiliki modal atau untuk akses kreditnya susah karena memang tidak memiliki prasyarat yang cukup untuk mendapatkan kredit. Nah, kita lihat sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi sumber mata pencaharian utama. Nah, apa program-program sektor pertanian itu meliputi produksi di 5 subsektor pertanian, perikanan, perkebunan, juga peternakan, perikanan ya. Nah, program ini seharusnya juga ditunjang dengan pembangunan sarana prasarana untuk kelancaran dari sektor pertanian ini. Nah, ada untuk misalnya pengadaan dan pelancaran faktor produksi, pengembangan jaringan irigasi dan jalan, kemudian ada juga kebijaksanaan tata niaga, harga pokok yang ditentukan oleh pemerintah, juga terkait penelitian untuk pengembangan sektor pertanian ini. Nah, kita lihat ya sampai tahun 90. Nah, sektor pertanian masih penyumbang utama PDB. Nah, kemudian setelah itu mulai diambil alih di sektor industri pengolahan. Nah, kita lihat di tahun 90-an, juga sebelum tahun 90-an Indonesia bahkan pernah menjadi kita sudah pernah menjadi swasembada beras gitu ya. Nah, itu kita lihat di penyumbang utama dari PDB.
tapi kemudian sudah mulai diambil alih di sektor industri pengolahan. Nah, kita lihat bahwa penurunnya peranan sektor pertanian dan juga meningkatnya peranan sektor industri di sisi lain, nah kita sudah nampak bahwa ada perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia. Nah, tapi sebenarnya belum mantap gitu ya perubahan strukturalnya, karena hanya perubahan dalam struktur pendapatan saja, belum diiringi dari struktur ketenaga kerjaan. Nah, akibatnya produktivitas antar sektor masih timpang. Nah, perubahan struktural yang masih timpang ini karena kita Indonesia, pembangunan ekonominya masih terfokus pada industrialisasi. Nah, padahal kita lihat dari teori klasiknya dan juga penelitian dari Bank Dunia bahwa keberhasilan industrialisasi itu selalu diiringi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan atau sustainable dari sektor pertanian. Nah, jadi kalau produktivitas sektor pertanian tidak mengalami perbaikan, tentu mustahil juga keberhasilan industrialisasi yang sudah kita lakukan. Jadi ya tadi ya harus seimbang, sudah berdasarkan hasil penelitian dari Bank Dunia juga bahwa harus seimbang antara industri dengan sektor pertanian. Nah, kita masuk ke perkembangan sektor industri. Nah, ini juga sudah tersirat di GBHN juga, di undang-undang juga tentang sektor industri Indonesia. Kita lihat di sini ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Ekonomi Nasional atau Propenas. Nah, di sini mengamanatkan bahwa dalam rangka memaju peningkatan daya saing global, ada 5 strategi utama yang dirumuskan, yaitu pengembangan ekspor, pengembangan industri, penguatan institusi pasar, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kemampuan ilmu berdasarkan ketentuan pengetahuan dan juga teknologi ya. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangannya, industri itu memegang peranan penting. Nah, juga harus seimbang peranannya juga dalam masyarakat, juga harus optimal ya terkait sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga dana yang tersedia. Kemudian perkembangan industri membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia ya. Juga perlu didukung dalam perkembangannya sektor industri ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangannya di Indonesia, pertama kalau kita bandingkan dengan negara maju, nah Indonesia sudah masuk ke kategori awal industrialisasi. Walaupun di tahap awal, tapi prosesnya sudah cukup pesat. Nah, pada awal industrialisasi kita Indonesia dimulai dengan industri tekstil, besi baja, mesin perkakas yang menggunakan mesin baja. Kebijakan awalnya itu adalah kebijakan pembangunan industri yang berorientasi ke dalam. Nah, kemudian ada periode oil boom. Masih ingat dengan periode oil boom atau ledakan minyak ya? Di zaman Soeharto ini naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada penerimaan negara kita sebagai negara pengekspor minyak. Nah, jadi penerimaan negara yang sangat besar dari dampak dari naiknya harga minyak. Nah, kita kebijaksanaannya dirubah dari substitusi impor ke promosi ekspor. Maksudnya substitusi impor ini adalah kebijakan untuk memproduksi dalam negeri barang yang tadinya kita impor. Nah, kita ubah ke promosi ekspor. Kita fokuskan kepada produk yang kita jual, orientasinya kita jual ke luar negeri.
Nah, kemudian apa upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di sektor industri dan sektor pertanian? Nah, berbagai kebijakan sudah dilakukan sebenarnya ya oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan industri di Indonesia. Baik itu di regulasi atau kebijakan, baik juga ke kebijakan realnya untuk pemberdayaan departemen yang terkait dengan industrialisasi dan juga pertanian ini. Nah, kita lihat ada beberapa kebijakan di bidang industri. Pertama, kita lihat pembangunan industri diarahkan pada industri yang berbasis pertanian dan pertambangan dan juga kelautan yang memberikan nilai tambah atau value added yang tinggi. Nah, mampu bersaing di pasar lokal, regional, nasional, global, dan mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi, sebaiknya kita tidak misalnya sajalah untuk di persaingan global gitu ya. Kita tidak hanya mengekspor bahan-bahan mentah, tapi gimana kita mengekspor bahan mentah yang sudah ada value added-nya, nilai tambahnya, sudah jadi barang jadi dia. Jadi kita ada nilai tambah, ada nilai jual yang lebih tinggi dibanding kita mengekspor atau menjual bahan mentah saja. Kemudian yang kedua ada pengembangan IKM atau industri kecil menengah dan juga industri mikro atau industri rumah tangga. Nah, ini yang perlu didorong karena ini sebenarnya juga kontribusinya besar untuk PDB. Karena ya industri ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat tidak dapat bekerja di sektor formal saja. Jadi kita juga harus fokus ke pengembangan industri kecil menengah dan industri mikro. Kemudian menggalakkan iklimnya sehat bagi pelaku ekonomi. Nah, bagaimana persaingan yang sehat? Juga baik itu persaingan harga, mutu, dan kualitasnya ada standar yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat ada meningkatkan pertumbuhan usaha kecil informal menjadi pengusaha kecil informal yang tangguh. Nah, ada sosialisasi, pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Juga pembangunan infrastruktur, kemudahan dalam perizinan gitu ya. Nah, terakhir ada meningkatkan dan mengoptimalkan perolehan devisa ekspor produk kehutanan, pertambangan, pertanian. Nah, jadi walaupun kita memajukan sektor industri tapi kita fokuskan ke industri pertaniannya. Itu ya utamanya. Nah, pemerintah juga melakukan pembangunan yang ditujukan untuk perluasan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan juga peningkatan dan pemerataan pendapatan. Kemudian juga bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan yang sehat, kemudian sustainable, juga kita harus mengurangi struktur monopolistik atau dikuasai oleh beberapa orang saja, distorsif, juga nanti akan merugikan masyarakat, dan utama adalah optimalisasi dari peran pemerintah untuk koreksi pasar dengan mengurangi berbagai hambatan melalui regulasi atau kebijakan. Kemudian ada subsidi atau insentif dari masyarakat. Beda ya, intensif dengan insentif. Nah, insentif yang diberikan oleh pemerintah. Oke, juga ada beberapa langkah kebijakan dari pemerintah. Ada tindakan pengamanan atau safeguard. Nah, ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan atau recovery dari kerugian serius atau yang mencegah ancaman kerugian serius dari industri di dalam negeri karena lonjakan impor barang sejenis atau persaingan industri dalam negeri. Nah, misalnya saja dari lonjakan
barang impor. Nah, kita lihat misalnya sajalah kita dengan Cina ya. Nah, kalau Cina kita tidak bisa membendung produk dari Cina karena kita sudah ada kesepakatan pasar bebas dengan Cina. Jadi barang-barang Cina boleh bebas masuk ke Indonesia. Nah, ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah agar industri dalam negeri tidak mengalami kerugian yang fatal dari serbuan barang-barang impor dari Cina. Nah, kemudian ada tindakan dumping. Dumping ini artinya kita jual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, kalau ini sisinya negatif sebenarnya, tapi dia akan melanggar ketentuan perdagangan internasional jika mengakibatkan ancaman bagi produksi dalam negeri. Tapi kalau misalnya industri dalam negeri masih aman-aman saja ya tidak apa-apa. Kemudian ada subsidi. Nah, ada bantuan dari keuangan dari pemerintah untuk kelancaran dari industri atau yang akan memberikan keuntungan dari industri. Nah, seperti ada subsidi-subsidi yang dilakukan oleh pemerintah untuk sektor-sektor industri, terutama misalnya di tengah pandemi ini ya. Nah, apa upaya membangun pertanian Indonesia yang tangguh? Nah, kita tahu permasalahan pokoknya di sektor pertanian itu adalah akses modal atau investasi dari para petani kita. Nah, jadi perlu dilakukan reorientasi kebijakan yang sampai saat ini masih belum menjangkau khususnya di petani kecil. Nah, jadi perlu kebijakan yang lebih baik itu investasi maupun subsidi perlu dirumuskan kembali agar berpihak kepada petani kecil kita. Kemudian upaya peningkatan investasi di sektor pertanian, nah diarahkan pada pembiayaan atau pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Nah, juga penyaluran subsidi itu juga harus serius gitu ya, karena kita tahu bahwa ya seperti kita lihat saja bahwa subsidi ada tapi tak kemana-mana larinya ya akibat penyelewengan dari subsidi yang sudah ada diberikan oleh pemerintah. Nah, cuman ya kemana-mana larinya. Jadi harus tepat sasaran subsidi yang sudah dialokasikan oleh pemerintah tersebut. Baik, itu saja untuk materi kita terkait mengenai industrialisasi dan pertanian, sektor pertanian dan industri di Indonesia. Ibu harapkan saudara bertambah ilmunya mengenai pembahasan kita hari ini. Dan terakhir, silap kata dalam penyampaian Ibu mohon maaf. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi